Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alfianita, NPM 18111001004, kelas B semester 6 Prodi PGMI. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS Matematika. Soal yang pertama, jadi pembelajaran matematika adalah suatu pemberian proses pengalaman belajar terhadap peserta didik dengan melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik dapat memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang akan dipelajari. Jadi, pembelajaran matematika itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam keluarga, misalnya ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk ke warung untuk membeli bahan belanjaan. Kemudian ibunya memberi uang 50.000, akan tapi uang tersebut tidak digunakan secara seluruhnya dan mempunyai sisa. Nah, tentunya anak atau peserta didik akan tahu sisa atau kembalian uang dari total belanjaannya. Jadi, secara tidak langsung, peserta didik dapat belajar tentang pembelajaran matematika dalam kehidupan. Soal nomor 2. Jadi, PBL atau Problem Based Learning merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks siswa-siswi dalam belajar tentang berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Ada beberapa tahapan atau langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran PBL ini. Yang pertama yaitu orientasi siswa-siswi terhadap masalah. Jadi, pada tahapan yang pertama ini, guru memberikan masalah kepada siswa. Nah, di sini siswa diharapkan dapat memahami masalah yang telah disampaikan atau diberikan oleh guru. Misalnya dalam materi FPB dan KPK. Contoh masalahnya yaitu Ali bermain futsal selama 4 hari sekali, sedangkan Doni bermain futsal selama 9 hari sekali. Dan mereka bermain bersama-sama pada hari Sabtu. Dan kapan mereka akan bermain futsal bersama-sama lagi di kali kedua? Yang kedua yaitu mengorganisasi kelompok dalam belajar. Di sini guru dapat membagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Nah, setelah semua kelompok terbagi, maka guru memberikan masalah untuk dipecahkan dalam setiap kelompok dengan diskusi kelompok. Pada tahapan yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk memecahkan masalah melalui penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, masalahnya yaitu tentang materi FPB dan KPK yang sudah ditentukan di awal tadi. Kemudian, tahapan yang keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Nah, di sini guru membimbing siswa untuk mengembangkan penyelidikannya dan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil temuannya. Nah, dalam presentasikan ini, guru harus memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Yang terakhir yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini guru membantu membimbing siswa untuk melakukan analisis terhadap masalah yaitu FPB dan KPK yang telah ditemukan oleh siswa. Kemudian, guru menyuruh siswa untuk merefleksi atau mengevaluasi proses pendidikan mereka dan proses yang telah digunakan. Kemudian, guru memberikan evaluasi terhadap hasil belajar siswa mengenai materi yang telah dipelajari siswa. Soal nomor 3. Baik, di sini saya mengambil materi di kelas rendah yaitu operasi bilangan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika dikaitkan dengan PMRI, maka hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan masalah yang konkret atau dalam kehidupan nyata. Contohnya dalam penjumlahan yaitu Ani mempunyai 2 buah apel, sedangkan Ana mempunyai 3 buah apel. Berapa total jumlah apel Ana dan Ani? Jawabannya adalah 5. Kemudian, contoh dari pengurangan yaitu ibu mempunyai kue sebanyak 5 potong. Kemudian dimakan oleh adik 2 potong. Berapa total jumlah kue ibu sekarang? Jawabannya adalah 3. Nah, dengan membuat soal dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, maka siswa akan lebih memahami materi yang telah disampaikan, terutama dalam materi operasi bilangan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Soal nomor 4 yaitu membuat lagu dari materi bilangan kardinal dan ordinal. Jadi lagunya seperti ini. Ayo semua kita bersama, belajar bersama konsep bilangan.
Konsep bilangan dibagi dua, bilangan kardinal dan ordinal. Contoh konsepnya bilangan kardinal, yaitu bilangan caca. Bilangan caca 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Bisa juga dikenalkan dengan menggunakan konsep banyak benda. Sedangkan contoh bilangan ordinal bisa menggunakan dengan urutan dari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Bisa juga dikenalkan dengan konsep urutan sebuah bilangan. La 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 la. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentang membuat konsep pembelajaran yang disimulasikan. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan, yaitu yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Baik, di sini contoh dari penjumlahan yang pertama ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, contoh dalam soal cerita, misal adik memiliki 2 bola dan kakak memiliki 3 bola. Berapa jumlah bola secara keseluruhan? Ada 5 bola. Yang kedua ada pengurangan. Pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Misalnya, 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Atau dalam soal cerita, misalnya, ada 4 segitiga dikurang dengan 2 segitiga. Berapa jumlah segitiga sekarang? Ada 2 segitiga. Yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Selanjutnya ada contoh dari perkalian. Yang pertama, 2 dikali 1 sama dengan 2. Kan tadi perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi, sama saja dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Satunya ada 2 kali. Contoh lain, misalnya 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Maka hasilnya 16. Dan yang terakhir ada pembagian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Contoh dari pembagian. Misalnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kan tadi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Berarti sama saja, apabila 4 dikali dengan 2, maka hasilnya 8. Contoh lain. Misal 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sama saja 3 dikali 2, maka hasilnya 6. Contoh lain dari operasi pembagian dalam soal cerita, misalnya ibu membeli permen sebanyak 20 buah. Kemudian ibu memiliki 5 anak. Jadi masing-masing anak mendapatkan berapa buah? Kan ibu memiliki permen sebanyak 20 buah dibagikan kepada 5 anaknya. Nah, masing-masing mendapatkan berapa? Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi masing-masing anak mendapatkan 4 permen. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Jika sudah, kita sudahi pelajaran hari ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.